Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Dia jalan keselamatan. Ini adalah kebenaran mutlak dari Alkitab, tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kekristenan progresif. Hati-hati saudara. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkan Roh Kudus menuntun hidup saudara. Apa itu Roh Kudus? Roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga. Dan itu ada dalam hidup saudara. Dan ada dalam hidup saya yang memimpin hidup kita kepada seluruh kebenaran. Saudaraku, saya akan sedikit menanggapi yang lagi heboh hari-hari ini. Pernahkah saudara mendengarkan yang namanya Kristen progresif, ya, yang dibawa oleh seseorang, ya, saya nggak tahu dari mana asal mulanya saudaraku, ya, tetapi kita bisa melihat dari hasilnya, ya, seorang anak muda yang lagi viral, sehingga dia meyakini itu adalah Kristen progresif, ya, menurut dia. Apa itu yang dia dasar pemikiran utamanya dan menjadi kalau bisa dibilang kebenarannya, saudara, ya. Dia mengatakan bahwa saya tidak yakin, ya, Tuhan yang penuh kasih, Yesus yang penuh kasih, bisa membawa orang ke penghukuman hanya karena orang itu tidak datang untuk menyembah Yesus. Kurang lebih seperti itu, saudara. Artinya bahwa kita menangkap pernyataan dia bahwa orang di luar Kristus pun, yang tidak percaya Kristus pun bisa diselamatkan. Ya. Nah, saudaraku, ini yang saya perlu sampaikan kepada saudara bahwa di Alkitab kita tahu ada namanya kebenaran mutlak. Sebuah kebenaran mutlak itu tidak bisa diubah. Dan dengan alasan apapun, progresif, ya, atau tidak sesuai lagi dengan zaman, itu tidak bisa memburamkan kebenaran mutlak itu. Dan itu tetap berlaku sampai Yesus datang. Saya pikir bahwa seseorang ini, ya, tidak membaca Alkitab dengan benar. Terlalu banyak mungkin membaca buku-buku referensi, kemudian mulai mencoba menyesuaikan imannya atau kepercayaannya dengan apa yang dipikirkan, kemudian mulai menggunakan logika-logikanya, sehingga dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Yesus pun, ya, dari pernyataan dia artinya bisa diselamatkan, saudara. Bahkan menganggap bahwa Alkitab ini adalah diinspirasikan Tuhan yang ditulis oleh manusia. Padahal dia tidak membaca 2 Timotius 3:16, saudara. Nah, seperti ini jatuhnya ketika kita tidak belajar dan membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Terlalu banyak berkeliaran di luar sana, akhirnya lahirlah pemahaman sendiri yang tidak berdasar kepada Alkitab. Saya pikir saudara, setiap kali ketika momen Natal, maka Yohanes 3:16 itu dibacakan bagi kita. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bina esa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Orang yang percaya. Jadi orang yang tidak percaya gimana? Tidak dituliskan. Tetapi di dalam ayat berikutnya itu dikatakan bahwa dia dibawa penghukuman, saudara. Jadi jelas dalam Yohanes 3:16 ketika Yesus, ya, bercakap-cakap dengan seorang pemimpin agama Yahudi namanya Nikodemus. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa bahkan di ayat sebelumnya Yesus berkata kepada Nikodemus, saya berkata kepadamu bahwa kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Nikodemus berkata, gimana caranya saya masuk dalam rahim kembali? Saya udah besar. Itu logikanya, saudara. Tetapi Yesus berkata, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Roh kita harus dilahirkan kembali. Dibaptis, kemudian kita hidup bagi Kristus. Maka kita diselamatkan.
Jadi jelas saudaraku di dalam ayat ini, orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Lalu kemudian dalam Markus 16 ayat 15 dan seterusnya, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas ya saudara ya. Jadi untuk percaya kepada Yesus itu, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus telah datang untuk menyelamatkan umat manusia, maka kita harus percaya bahwa Dia adalah penyelamat. Dia adalah Tuhan sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 dan seterusnya dikatakan bahwa jika seorang tidak percaya Yesus datang dari Elohim, maka itu adalah roh penyesat. Jadi maunya seperti apa saudara? Kita harus percaya bahwa manusia itu harus percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia berasal dari Elohim. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara. Bukan hanya untuk masalah kita sembah Tuhan, tetapi ada tugas yang Tuhan Yesus kerjakan bagi umat manusia, itu menjadi perantara. Sehingga kita yang telah mewarisi dosa dari sejak zaman dulu, ketika kita percaya kepada Kristus, maka dosa kita telah dihapuskan. Tidak ada keselamatan kalau tidak percaya kepada Yesus. Saudara, Dia adalah Tuhan. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan. Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu di dalam ayat yang ke-10, sebab dengan hati seseorang percaya, ia dibenarkan, dan dengan mulut seseorang mengaku, dia diselamatkan. Jadi hati dan mulut itu sejalan. Kita harus mengakui bahwa Yesus Tuhan, Juru Selamat. Jadi jelas saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Dia jalan keselamatan. Ini adalah kebenaran mutlak dari Alkitab, tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kekristenan progresif. Hati-hati saudara, baca Alkitab banyak-banyak, jangan baca referensi, lalu kemudian mulai mencocokkan kehidupan yang sekarang dengan kehidupan ini. Kita bisa berkata Alkitab tidak benar. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan menolong saudara, menguatkan saudara, dan membuat iman kita teguh sampai kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.